Oke, halo Sobat Marginal. Kita beruntung hari ini Marginal diterima oleh PJ Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Andes Imran MA.Sd. Setelah kita menunggu hampir 3 bulan dan beliau ada kesempatan, ya, boleh dimaklumi karena beliau lari sangat cepat, tidak mungkin kita hentikan di tengah jalan, bisa patah kita, Pak Imran. Ya. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ini sudah 100 lebih 1 hari nih Bapak melaksanakan tugas sebagai PJ Wali Kota Lok Sumawe. Apa yang Bapak rasakan? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi nih dan terima kasih kepada Marginal ya, yang telah hari ini ya meluangkan waktu untuk mewawancari saya. Ini terkait dengan bagaimana ini respon, bagaimana harapan saya ke depan terkait dengan Lok Sumawe. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hari ini tanggal 15 ya. Berarti tepatnya saya 1 hari setelah dilantik menjadi penjabat Wali Kota Lok Sumawe Juli, ya. Pada tanggal 14 Juli yang lalu. Nah, tentunya yang ingin saya katakan di sini ini merupakan salah satu anugerah sekaligus tantangan yang cukup berat ya, yang ada di pundak saya ya, setelah saya 30 tahun itu berkiprah di luar daerah. Saya katakan di sini bisa dikatakan Juli 1992 yang lalu saya meninggalkan kota Lok Sumawe dan kembali lagi pada bulan Juli 2022. Artinya saya 30 tahun sudah meninggalkan kota Lok Sumawe dengan berbagai macam perkembangan yang luar biasa itu di Lok Sumawe, dan juga ada beberapa tantangan yang harus saya perbaiki, yang harus saya benahi. Ini terkait dengan Lok Sumawe, apakah itu dari sisi birokrasi yang ada di pemerintah kota Lok Sumawe ataupun yang ada keadaan kota yang ada di Lok Sumawe. Ini saya pikir kita perlu diskusi ini panjang ini terkait dengan ini, Pak Jul. Jadi banyak masyarakat Marginal juga menilai barangkali kalau Pak Dr. Imran ini serius orangnya. Serius, tegas, cepat. Ya, walaupun kalau kita ketemu sering melihat senyumnya, tapi kan jarang berjalan pelan. Boleh nggak tahu sedikit sisi lain dari Pak Imran nih? Karena saya ketemu beberapa teman Pak Imran yang mungkin teman masa kecil, katanya saya dulu teman main bolanya. Mungkin sebelum kita lebih serius, saya mau tanya sebenarnya apa sih olahraga Pak Imran? Saya sebenarnya dulu sangat menyenangi sepak bola. Sangat menyenangi sepak bola. Tetapi sekarang nggak mungkin lagi dengan faktor U. Hobinya olahraga sepak bola, bro. Sepak bola. Karena tempo hari saya dengar itu begitu lancar Bapak mengulas tentang F1. Hobi juga, Bapak. Iya. Jadi dulu waktu kecil itu saya penggemar sepak bola. Tapi memang ini saya di samping itu saya sangat menggemari ini olahraga otomotif. Khususnya itu makanya hafal Pak ya. Formula One itu saya saya bisa dikatakan hampir tidak ada saya katakan hampir tidak ada waktu yang saya lewatkan untuk mengikuti perkembangan dari itu. Mas, sampai pabriknya tahu kapan dibuatnya tahu. Saya ngikutin tuh waktu itu. Kalau hobi makanan favoritnya apa, Pak? Pasti saya orang Aceh pasti suka itu makanan Aceh. Blepli? Iya, kuapli, masih asam geul. Lidahnya masih terasa walaupun 30 tahun ya. Masih ya, kari kambing itu kan itu udah merupakan itu kuah belangong itu kan merupakan hal yang ini yang saya pikir itu hampir semua masyarakat Aceh. Jadi nggak benar juga kalau ada yang menganggap nih ya, karena kan belum kenal dekat dengan Pak Imran, kalau orangnya serius, cepat, dekat, kerja enggak ya? Saya pikir gini, saya mungkin ini tipikalnya adalah ada waktunya memang kita harus serius ya dengan bekerja. Ada juga waktunya ya memang ini kita ayo kita minum kopi gitu bareng, ayo kita olahraga bareng,
bahkan itu ya bercanda bareng gitu. Ya, Tapi artinya. memang ada sisi-sisi yang memang itu kita butuh itu keseriusan. Apalagi saya tiga berapa sekarang ini hampir 30 tahun lah itu saya berkecimpung di birokrasi dengan segala macam problematikanya, dengan segala macam kompleksitas permasalahannya yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan masyarakat. Ya. Oke, Sobat Marginal, beberapa waktu lalu Marginal ini sempat memotret harapan kaum marginal, para nelayan, para pemuda, tukang beca. Kita waktu itu kira-kira 2 minggu setelah Bapak dilantik, kita keliling coba melihat. Tahu nggak sudah ada pergantian Pak Wali Kota? Sebagian tahu, sebagian tidak ya. Kemudian kenal nggak dengan orangnya? Ya, ada yang kenal namanya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting kami coba ingin menghubungkan apa sebenarnya harapan mereka. Karena selama ini mungkin agak sedikit tersendat. Artinya tersendat begini, mereka tidak tahu ruang, tidak tahu jalur untuk menyampaikan, atau bahkan mereka juga tidak mendapatkan informasi dari atas ke bawah. Nah, Marginal hadir untuk itu sebenarnya, Pak. Nah, Bapak sudah nonton videonya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Saya sudah melihat itu. Alhamdulillah. Luar biasa itu cuplikannya itu. Kehormatan buat kita ya. Jadi Pak, mungkin kita ingin tahu respon Bapak. Yang pertama tentang masyarakat nelayan. Nelayan juga ada di sana itu kan. Apa yang mereka inginkan? Mereka maunya Pak Imran bisa datang ke sana melihat kondisinya, bisa berbicara. Mungkin mereka merindukan ya. Nah, apa tanggapan Bapak tentang ini? Saya pikir itu terkait dengan hal itu. Jauh sebelumnya pun, saya sekitar 2 minggu setelah saya dilantik menjadi pejabat, kemudian itu ke Luxmawe, saya hampir semua itu sudut kota Luxmawe itu sudah saya keliling. Subuh khususnya. Ya, saya khususnya itu saya karena gemar saya ini jalan pagi, karena kan kalau olahraga berat udah nggak mungkin lagi saya lakukan karena pernah jatuh itu dulu waktu pertandingan sepak bola, sehingga saya sekarang olahraganya lebih banyak itu jalan itu. Nah, saya sebenarnya itu dari awal itu sudah keliling, khususnya itu daerah-daerah yang selama ini mempunyai persepsi yang yang sedikit dalam kurang bagus ya. tanda kutip itu ya, di masyarakat sendiri, itu masyarakat Kota Luxmawe. Makanya saya sebenarnya punya cita-cita daerah-daerah seperti itulah yang harus ke depan kita bangun. Ke Pusong sudah Pak ya? Jelas. Saya sudah sampai ke Batu Gajah di ujung sana. Saya bercita-cita sebenarnya itu Pusong itu nanti ke depan itu ya kalau bisa itu kita kembangkan minimal seperti kampung akuarium mungkin yang ada di Jakarta begitu. Ataupun kalau kita lihat model hotel yang ada di Dubai itu, yang ada di tepi pantai itu, model pohon kurma ya. Nah, saya kepinginnya itu nanti modelnya seperti yang apa. Jadi orang laut itu ya, orang yang ada di pesisir itu harus lebih melihat itu ke laut. Jadi ketika mereka melihat ke laut, saya berharap ada rasa syukur gitu yang mereka dapatkan, sehingga yang perilaku mungkin yang selama ini ya kurang kita mendapat perhatian, yang buang sampah, yang buang mungkin kotoran gitu ke laut, dengan melihat laut ya, bahwa kehidupan mereka itu asalnya ya, kehidupan mereka itu ya, sehingga mereka bisa eksis, bisa survive gitu dari laut. Saya berharap tentunya tumbuh kesadaran bahwa itu kita harus menjaga itu namanya laut. Harus menjaga itu pantai. Kebersihan juga. Benar. Ya. Kalau yang Bapak lihat sekarang. Nah, ini yang saya pikir ini perlu perlu pembelajaran yang luar biasa. Perlu penanaman perubahan kultur mindset kepada masyarakat, khususnya yang ada di sekitar pantai, untuk bisa berubah. Perilakunya maksudnya. Termasuk perilaku, termasuk itu bagaimana itu cara hidup itu sebagai orang pantai. Dengan masyarakat nelayan pernah bertemu sudah bicara?
saya sudah berbicara kebetulan itu pada saat itu saya ingin itu membersihkan parit yang ada di sekitar Pasar Kusum. Kebetulan pagi itu saya bertemu dengan para nelayan yang lagi minum kopi. Ketika pertama saya datang pada waktu itu ya, 2 minggu setelah saya dilantik, saya datang sini melihat itu situasi parit yang ada di pasar itu begitu luar biasa kotornya gitu. Ya, itu saya agak terperangah lah mungkin agak shocking gitu. Ketika mendengar itu ibu-ibu menyampaikan kepada saya, Pak Wali, baru kali ini ada wali kota datang kemari. Jangankan wali kota, ini Pak Kusik pun itu belum tentu setahun sekali itu datang kemari. Kami bersyukur Bapak sudah melihat kondisi kami, itu bagaimana situasi lingkungan yang ada di sekitar pasar. Kami sampaikan kata ibu itu, ini kami Pak, kalau sudah air pasang, kalau sudah itu hujan deras, itu air itu pasti naik ke rumah kami. Dan problem kami itu anak-anak. Itu pasti itu akan terjadi iritasi. Kemudian dibawa ke dokter. Saya ini sedikit shock ketika ibu itu mengatakan, ketika dokter nanya begitu, ibu tinggalnya di mana? Oh, saya tinggal daerah Pusung. Oh, itu memang itu penyakit daerah Pusung. Gitu. Jadi yang jadi pikiran saya. Jadi vonis malah ya. Iya, saya mungkin sebagai masyarakat Semawe nggak bisa terima seperti itu gitu. Artinya itu ada hal yang harus kita perbaiki. Justifikasi, ya, sikap itu kita menghakimi itu, saya pikir itu bukan sikap yang baik. Kurang sepakat gitu. ya. Dan saya tidak sepakat untuk itu. Makanya itu di beberapa waktu kemudian saya minta itu parit itu untuk dibersihkan. Ya, untuk dibersihkan, cuma memang ada itu saluran itu yang saya lihat itu pada bagian akhir itu saluran itu ada terhambat, dan saya sudah minta itu pada waktu PU untuk segera menertibkan itu bangunan yang ada di depan pembuangan parit itu. Alhamdulillah setelah saya perbaiki itu, malah ibu itu datang ke saya, Pak, terima kasih kita sudah dibersihkan, cuma Pak itu. Jadi semangat yang kemarin itu cuek itu saya lihat itu nelayan itu ketika sudah mulai saya serius itu malah itu mereka turun ke saya, Pak Wali, ini Pak, ini kita perlu luruskan ini parit ini cuma ada rumah ini memang tidak layak huni. Saya sudah sampaikan itu nanti ini di APBK perubahan atau di APBK 2023 saya minta itu mendapat penanganan yang serius terkait dengan rumah itu. Terus terang saya kalau untuk urusan kemiskinan itu memang menaruh concern. Saya tidak ingin juga itu masyarakat Semawe itu ada rumah yang tidak bagus, ada rumah itu yang tidak layak huni, bahkan itu penduduk di dalamnya atau penghuni rumah itu tidak mendapat pelayanan yang baik itu dari pemerintah. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Jarang-jarang bisa ketemu Pak Wali langsung, guest host lagi. Tapi saya berharap tidak hanya hari ini, kapan-kapan marginal juga bisa ketemu lagi dengan Pak Wali. Akan banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Apa yang ingin dia sampaikan bisa sampaikan langsung ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga bisa, teman-teman bisa juga dapatkan informasi langsung apa sebenarnya kebijakan. Sehingga ini sinkron Pak ya. Iya. Makasih untuk waktunya Pak. Saya tentunya berharap ini marginal juga ini nanti ke depan itu bisa kita Siap. Menjadi media diskusi saya juga dengan ini dengan masyarakat gitu. Jadi marginal ini bisa menjadi mediasi, menjembatani itu antara pemerintah kota itu dengan masyarakat. Karena ini lewat ini seperti inilah kerjasama dengan pers, dengan jurnalis ya. Semua kebijakan itu akan tersosialisasikan itu dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat juga menjadi tahu bagaimana itu arah kebijakan itu pemerintah kota, khususnya kebijakan itu wali kota itu dalam menata, dalam membangun itu Semawe. Sehingga bisa jalan seiring Pak ya. Siap. Semoga sukses Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tantangan bisa kita jalani.